Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roha Hidayatullah Juda Aksan dengan NIM 211 dari kelas Hidrologi Lingkungan B. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang studi kasus yang telah Ibu Yeni berikan kemarin, yang dimana yang pertama adalah didapati data aliran dan ketinggian muka air di Sungai Limau Manis disajikan oleh tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut, yang pertama adalah perkirakan nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan nol. Yang kedua, siapkan kurva lengkung debit untuk sungai tersebut dalam bentuk gambar kurva. Yang ketiga, tentukan persamaan kurva lengkung debit berdasarkan perkiraan pertama yang didapatkan untuk nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan nol. Yang keempat, berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan debit aliran sungai tersebut jika ketinggian muka airnya pada suatu waktu tertentu adalah 0,38 meter. Yang kelima, berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan ketinggian muka air jika debit aliran adalah 6 meter kubik per second. Nah, jadi pada tabel satu tersebut didapati dua jenis data, yaitu yang pertama adalah debit atau Q dengan satuan meter kubik per second dan ketinggian muka air atau G dengan satuan meter. Jumlah total data adalah 27 data. Nah, yang pertama adalah mencari H0. Mencari H0 itu dengan rumus H1, H3, Q1, Q3. Di sini kita dapati H1 sama 0,22, H3 0,32, Q1 0,86, Q3 1,45. Nah, ini adalah H1, inilah H2, ini Q1, dan ini adalah Q2. Sebenarnya H1, H2, Q1, Q2 ini terserah kita ambilnya mau data yang mana saja, asalkan dengan syarat yang pertama Q1 harus lebih besar daripada Q2. Ini kan Q1 ya 0,86, Q2 1,45, tapi lebih besar Q1 pada Q2 kan. H1 juga demikian. H1 yang lebih H1-nya H1-nya itu harus lebih kecil daripada H2. Ini kan H1 adalah 0,22, H2 adalah 0,32. Sama Q1 harus lebih kecil daripada Q2, itu Q1 adalah 0,86, Q2 1,45. Data yang terserah dengan syarat tadi. Yang kedua, syaratnya adalah apabila kita ambil H1 ini, maka Q1-nya harus pada data yang sama, yaitu 0,86. Kalau kita ambil H1 yang 0,32 ini, berarti Q1-nya juga harus yang ini. Pokoknya dia harus pada data yang sama. Kita masukkan ke dalam persamaan untuk kan di sini berarti yang baru kita ketahui adalah H1 dan H3. H2 dan Q2 belum kita ketahui kan. Yang ini masih belum kita ketahui. Jadi untuk cari Q2, untuk cari ini, kita gunakan rumus Q2 sama dengan Q1 kali Q3 pangkat 0,5. Jadi 0,86 kali 1,45 pangkat 0,5 hasilnya adalah Q2 sama dengan 1,11669. Dan untuk mencari H2 menggunakan rumus yang ini, H2 jadi sini H2 kita asumsi dengan X dan Q2 kita asumsi dengan Y, berarti sama dengan H2 dikurang 0,22 per 0,32 dikurang 0,22 sama dengan 1,11669 dikurang 0,86 1 per 1,45 dikurang 0,86. Jadi dapati hasilnya, nanti kita dapati hasil H2 itu 0,26351. Ini hasilnya dari rumus berikut, dari rumus ini. Nah, selanjutnya kan kita sudah mendapati data H1, H2, H3, Q1, Q2, Q3. Selanjutnya kita cari adalah H0 dengan rumus H1 kali H3 dikurang H2 pangkat 2 per 1 tambah H3 dikurang 2 H2. Di sini kita masukin saja angkanya H2 sama dengan 0,22 dikali 0,32 dikurang 0,26351 pangkat 2 per 0,22 ditambah 0,32 dikurang 2 dikali 0,26351. Jadi dapati hasilnya itu nanti H0 sama dengan 0,07424. Ini hasil H0. Selanjutnya nomor 2, siapkan kurva lengkung debit untuk sungai tersebut dalam bentuk gambar kurva. Jadi
kurva lengkung debit. Inilah kurva lengkung debit. Inilah nomor 2 dengan syarat ini cara itu kita plot saja Q dan A-nya dengan syarat Q sebenarnya itu harus terletak pada sumbu Y dan A ini harus terletak pada sumbu X. Jadi kita plotkan, kita dapati grafiknya seperti berikut. Naik ke atas dia. Kita dapat juga persamaan pada grafik tersebut lah Y sama 5,4302 X dikurang 0,388. Ini soal nomor 2 sudah terjawab. Nomor 3, tentukan persamaan kurva lengkung debit berdasarkan perkiraan pertama yang didapatkan untuk nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan nol tadi. Soal nomor 3, ini dia. Kan kita sudah dapatin persamaan yang ini nih. Persamaan yang ini kita sudah dapatkan. Jadi selanjutnya adalah kita masukkan saja. Katanya tadi kan debit sama dengan nol, berarti Y-nya sama dengan nol. Jadi jika debit sama dengan nol, kita masukkan saja langsung angka A itu 0 sama dengan 5,4302 X dikurang 0,388. Dapati hasilnya X adalah 0,07. Jadi dapat disimpulkan bahwa eh, pada saat debit sama dengan 0 ini, maka hasilnya sama dengan H0 yang telah kita cari. Ini H0 yang telah kita cari. Hasilnya 0,07 kan. Nah, selanjutnya adalah nomor 4. Berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan debit aliran sungai tersebut jika ketinggian muka airnya pada suatu waktu tertentu adalah 0,38 meter. Ini soal nomor 4. Pada suatu waktu tertentu katanya kan. Berarti di sini X-nya adalah 0,38. Ini masih sama persamaan kumbang tadi. Masih persamaan ini yang kita gunakan. Dengan X-nya kita masukkan 0,38. Jadi Y sama dengan 5,4302 dikali 0,38 dikurang 0,3818. Kita dapati hasilnya Y sama dengan 1,6816 meter kubik per second. Jadi nomor 4 jawaban adalah Y sama dengan 1,6816 meter kubik per second. Soal nomor 5. Berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan ketinggian muka air jika debit aliran adalah 6 meter kubik per second. Ketinggian muka aliran. Nih, masih sama rumusnya tadi, cuma Y-nya saja kita ganti dengan 6, angka 6. Ya, maksud saya jadi angka 6. Jadi, terdapati itu 6 sama dengan 5,4302 X dikurang 0,388. Jadi, X sama dengan 1,175. Jadi, ketinggian muka air jika debit aliran adalah 6 meter adalah 1,175 meter. Itu untuk studi kasus yang pertama. Selanjutnya adalah studi kasus yang kedua, yaitu pada tabel 2, jadikan data suatu kejadian hujan di Sungai Limanis yang terjadi selama 78 jam. Berdasarkan data tersebut, gambarkan hidrograf runoff dari Sungai Limanis tersebut. Yang kedua, pisahkan aliran dasar dari dalam tanah atau base flow dengan direct runoff pada hidrograf tersebut. Yang ketiga, tentukan puncak direct runoff-nya. Yang keempat, tentukan interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff-nya. Jadi pada tabel tersebut kita hanya mendapati dua jenis data, yaitu waktu dan debit atau Q. Dengan total masih sama 27 data. Di pertama untuk base flow. Nah, gambarkan hidrograf runoff. Jadi kalau untuk hidrograf runoff ini kita plotin saja debit nih. Kita upload saja debit ke dalam grafik, maka akan didapati grafik hidrograf runoff tersebut. Dapat ini. Ini dari debit sampai 27 data ke bawah. Ini kita uploadkan ke dalam grafik, maka didapati ini grafiknya nanti. Nomor 2, pisahkan aliran dasar dari dalam tanah dengan direct runoff pada hidrograf tersebut. Aliran dasar dalam tanah berarti base flow. Jadi untuk mencari base flow,
Ini kita ambil data dari debit. Jadi base flow ini datanya sama seperti debit hingga ke data ke-7 sampai data ke-7. Berarti debit sampai data ke-7 ini masih sama angka bawah. Dan untuk base flow untuk seterusnya itu angka yang konstan 1,6, 1,5, 1,4, 1,3 baru satu dengan base flow. Jadi kita hubungkan saja grafik ini, kita tambahin dengan grafik base flow ini, kita plotkan kedua yang kita plot saja ini, kita dapati grafik ini yang merah. Jadi yang merah ini adalah base flow dan yang biru ini adalah debit, hubungan debit antar waktu ini. Selanjutnya nomor 2, nomor 3, tentukan puncak direct runoff. Untuk soal nomor 3, puncak direct runoff itu berada di sini pada 8,5 meter. Nih, 8,5 itu di sini. Mengapa demikian? Jadi cara untuk cari direct runoff ini adalah debit dikurang base flow. Jadi ini mengapa nolnya 1 kurang 1, 1,2 kurang 1,2 sampai data ke-7. Seperti saya bilang tadi bahwa data base flow dengan data debit itu sama hingga data ke-7. Dan untuk dari data ke-8 ke bawah itu beda. Maka pada data ke-8 dapati dari runoff-nya 0,2 hingga data ke-27. Dan untuk puncak direct runoff itu kita cari saja direct runoff ini, data direct runoff yang tertinggi. Di sini yang paling tinggi adalah 8,5. Jadi kita simpulkan bahwa puncak direct runoff adalah pada 8,5 meter. Nah, selanjutnya tentukan interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff-nya. Untuk nomor 4 itu yaitu total waktu ini. Total waktu ini adalah 75 direct runoff. Kita kurangi sama 42. 42 itu adalah dari puncak di 42. Jadi 75 ini pada paling ujung dari yang direct runoff yang kuning ini, yang biru, kita kurangi sama 42 yang ini. Jadi ada poin 42. Uh, 5 kurang 42 kita dapat adalah 33 jam. Jadi interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff adalah 42, adalah 33 jam. Nah, studi kasus yang ketiga yaitu kita disuruh mencari kontur tanah dan arah gerakan aliran tanah, air tanah. Eh, di sini dikasih ibu memberi data itu seperti berikut titik-titiknya 80, 51, 54, 56, 53, 53, 54, 57, 52, 54, 55, 56, 51, 52, 54, 57, 50, 51, 53, 55. Untuk jarak setiap titik itulah 4 cm. Ini 4, ini 4, dan begitu seterusnya. Jadi yang ditanya adalah yang pertama garis kontur, yang kedua tentukan garis putus-putus gerakan aliran tanah. Untuk garis kontur adalah ketinggian permukaan tanah ini untuk menentukan itu kita hubungkan saja garis dengan angka yang sama. Dengan ada angka 154 atau 54 kita hubungkan 154 eh, sebentar. Maaf belum ya. Nah, ini dia. Ini adalah data yang telah Ibu berikan. Nah, jadi untuk mencari pertama untuk mencari garis kontur itu kita hubungkan saja titik-titik dengan angka yang sama. Contohnya ini adalah 1854. Kita hubungkan antara titik 1854 ini, sini, sini, dan sini. Mengapa kita taruh di sini? Karena ini berada di antara 1853 dan 1855. Berarti tengah-tengah adalah 54. Begitu juga 56. Mengapa kita taruh di sini? Karena ini di antara 54 dan 57. 56 di sini. Ini juga 56 di tengah-tengah. Nih, 55 dan 56, 57 di tengah-tengah adalah 56 sini.
Begitu juga seterusnya 1853 juga 53 mengapa di sini karena ini berada di antara 1852 dan 1854 di tengah-tengah kita hubungan garis yang mengapa di sini garis sama ini berada di antara 1852 dan 1854 di sini adalah 1853 dan ke garis sampai di sini kita hubungkan ke sini lagi baru kita hubungkan ke titik ini baru kita hubungkan ke sini di antara 1851 dan 1854 adalah 1853. Nah, yang kedua adalah garis putus-putus gerakan aliran tanah. Nah, jadi untuk gerakan aliran tanah ini adalah aliran tanah itu cenderung bergerak dari eh, daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Berarti dapat disimpulkan bahwa aliran air tanah itu ini misalnya 1853 ke 1851, berarti ini garisnya adalah naik ke atas ke arah 1851 panahnya. Berarti gerakan aliran air tanah itu dari 1853 ke 1851 ke atas dia. Begitu juga seterusnya untuk 1856 ini garisnya turun ke bawah 856 54 54 51 garisnya putus-putus mengarah ke 18 dari 1856 ke 1851. Begitu juga seterusnya 1857 ke 1850 garisnya ada mengarah dari 1857 ke 1850. Ini juga 1857 ke 1853 gitu. Jadi untuk gerakan aliran tanah itu tidak mungkin dari 1850 ke 1857 tidak mungkin karena 1850 ini lebih rendah daripada 1857. Eh, Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.